Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang ceria ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kita isi dengan lebih mengkaji juga mendalami tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, juga penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan mana. Kalau bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka layak kalau kita jadikan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, juga lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, lebih mengenal Al-Quran, lebih membaca Al-Quran, lebih mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang akan membawa keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tentang sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran atau segi-segi kemukjizatan Al-Quranul Karim, atau biasa disebut dengan i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Agar lebih sistematis pembahasannya, kita bagi beberapa bagian, 3 saja ya. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan i'jaz atau kemukjizatan? Dan yang ketiga adalah sisi apa atau segi-segi apa saja kemukjizatan Al-Quran tersebut. Pertama, apa itu Al-Quran? Apakah Al-Quran itu buku yang kita pegang? Ya, kita kan suka bawa Al-Quran, kadang nyepongna pada disuhun, gitunya, ulah hilap pada wudhu lah, segala lupa lah gitunya. Umat upami aya terjelas bu? Tes itu tak kuping kata ibu ngawalan. Nya, oh itu jelas bang ngawalan. Tak kuping ada bu? Kira catat. Tes jelas saya ngomong. Iya. Kira catat paling banyak. Malu efek ini, efek tuduh, jam rawan. Ya, kita lanjutkan dulu. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu adalah yang biasa kita bawa? Ya, itu bukan Al-Quran, tapi mushaf Al-Quran. Jadi mushaf itu lembaran-lembaran yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu apa? Al-Quran secara bahasa itu diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Secara bahasa Quran itu diambil dari kata qara'a. Qara'a itu membaca. Sehingga Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya dan membacakannya. Jika kami membacakan, maka itu ikutilah bacaannya. Jadi Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Sehingga nama Quran dirinya itu
Quran. Quran itu tidak bahasa Arab, tidak Quran. Artinya apa? Bacaan. Sama dengan Quran, beda. Mungkin secara bahasa sama, tapi secara istilah beda. Maka jangan disebut Quran sampai syarat Quran. Itu jangan ngomong begitu. Kenapa? Meskipun ada unsur kesamaan dari arti bahasa. Karena kalau kita bicara seperti itu nanti disalahpahami. Ya. Jadi Quran itu secara bahasa artinya adalah bacaan. Dan biasanya arti bahasa dengan arti istilah itu erat kaitannya. Jadi kalau Quran dalam bahasa disebut bacaan, artinya bacaan, karena Quran itu adalah bacaan. Nah, bacaan itu Quran teh sanes simpeneun. Neser simpen lebih beunang ngabul. Ya, pas bari dibaca terus seueur leueuan. Sabab naon dan terakhir bacaanna duka sabarang nyuwun kapoker. Unggal dinten muka WA gitu terang Quran. Nah, Pak, Quran itu secara bahasa artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Quran itu banyak definisinya. Definisi tentang Al-Quran ini, di antaranya saya ambil definisi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Tes. Jelas, Bu? Ah, siap. Demi baca keteuing kabinat ada kagok. Ya. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, Quran itu adalah kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit-tawaturi al-muta'abbad bitilawatihi. Quran itu adalah kalamullahil mu'jiz, kalam Allah yang mengandung kemukjizatan, al-munazzal yang diturunkan ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif yang tertulis di mushaf-mushaf, al-manqulu bit tawatur yang sampai kepada kita dengan berita yang mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi itulah Quran. Kalau ta'rif itu, definisi itu harus jami' mani. Jami' itu segala yang dimaksud masuk semua, dan segala yang tidak dimaksud tidak ada. Yang dimaksud oleh Al-Quran mungkin definisinya banyak. Kalau kita baca kitab-kitab ulumul Quran mungkin banyak redaksinya, tetapi intinya sama. Quran itu pertama adalah kalamullah, kalam Allah. Kata kalamullah ini setidaknya membantah dua hal. Yang pertama membantah Quran itu bukan kalam Muhammad. Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Beda dengan hadis. Kalau hadis redaksinya dari Nabi, meskipun maknanya dari Allah. Tapi kalau Quran, makna dan redaksinya dari Allah. Karena itu Quran itu bukan kalam Muhammad. Kemudian Quran itu disebut kalamullah, itu juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk Allah. Jadi Quran itu bukan makhluk Allah. Karena beda antara kalam dengan makhluk. Kalam itu sifat, tetapi makhluk itu bukan sifat. Ciptaan itu bukan sifat. Kita bandingkan saja dengan manusia misalkan. Bukan menyamakan, tapi ini untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Antara ucapan seseorang dengan apa yang dia buat itu beda. Misalkan seorang penjahit, kemudian dia menjahit baju. Baju ini jahitannya, ciptaannya, kreasinya, tetapi dia juga mengeluarkan statement, mengeluarkan perkataan. Perkataan itu beda dengan buatannya. Karena perkataan itu biasanya abadi. Selama apa? Selama tidak dikoreksi oleh orang yang mengatakannya ketika dia masih hidup. Kan kita juga sering emut, kepukul, kasauran pun bapak.
Saur pun bapak macana omat, hirup teh cing jujur, cing bener, cing segala rupa. Itu kan perkataan orang tua kita itu abadi di ingatan kita. Baik ditulis atau tidak ditulis. Itulah ucapan, itulah kalam. Misalkan kita sering memahami atau mengatakan pendapat Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sudah meninggal ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tetapi perkataannya abadi sampai sekarang. Nah, maka demikian juga kita memandang kalamullah. Kalamullah itu beda dengan makhluk Allah. Makhluk Allah itu kita makhluk Allah, maut. Ya, cepat atau lambat kita akan mati. Makhluk Allah itu apa? Langit, bumi juga makhluk Allah dan dia akan hancur. Tetapi kalamullah itu tidak akan hancur. Eta cenah Qur'ana dirurung kumaha? Mangga eta mushafna duruk mangga. Tetapi kalamullah tidak akan hilang. Maka Quran itu bukan makhluk, tetapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah al-mu'jiz. Dan mengatakan, meyakini Quran itu kalam Allah bukan makhluk, itu bukan sesuatu yang ringan. Pernah terjadi fitnah, pernah terjadi mihnah. Mihnah itu ujian luar biasa besar. Kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam madhab, ya, itu hidup di zaman kekhalifahan Daulah Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun Billah di Baghdad. Al-Ma'mun Billah itu keturunan Harun Ar-Rasyid. Nah, pada zaman itu kekhalifahan itu dipengaruhi oleh sekelompok atau oleh madhab Mu'tazilah. Jadi madhab Mu'tazilah itu mengingkari sifat Allah, diantaranya kalam Allah. Maka mereka katakan Quran itu bukan kalam Allah, tetapi Quran itu makhluk Allah. Dan pendapat ini itu mereka masukkan atau pengaruhkan kepada siapa? Kepada khalifah. Sehingga khalifah terpengaruh oleh ulama-ulama Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Nah, dan dijadikannya pendapat itu adalah pendapat negara. Sehingga yang berbeda pendapat itu menjadi subversif, menentang negara, dan harus dihukum. Di antaranya siapa? Di antaranya Imam Ahmad. Jadi karena sudah dijadikan pendapat negara, akhirnya banyak sekali ulama-ulama ketika itu, meskipun mereka berpendapat sebetulnya Quran itu bukan makhluk, akhirnya mereka tunduk. Dan mereka menerima secara terpaksa bahwa Quran itu makhluk, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad itu bersikukuh mengatakan Quran itu bukan makhluk, tetapi kalamullah. Karena hal tersebut, Imam Ahmad dianggap melanggar keputusan negara, subversif, dan harus dihukum. Akhirnya Imam Ahmad itu dihadapkan ke meja hijau dan divonis akan dihukum mati. Oleh siapa? Oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dan Khalifah Al-Ma'mun ketika itu tidak bermarkas di Baghdad, karena beliau sedang melakukan ekspansi ke Romawi, sehingga beliau tinggal di daerah namanya Tarsus. Untuk dibayang-bayang paling mana Tarsus di situ kebayang, gitu ya. Kami di Irak, gitu ya. Nah, kata Al-Ma'mun Billah bawa Ahmad bin Hanbal ke sini. Mau apa? Mau dihukum. Ya. Hukuman apa? Seberat-beratnya sampai hukuman mati. Akhirnya Imam Ahmad dibawa ke Tarsus. Tapi Imam Ahmad berdoa di jalan, mudah-mudahan saya tidak bertemu dengan Al-Ma'mun. Dan Allah menakdirkan sebelum Imam Ahmad sampai ke Tarsus, Al-Ma'mun mati. Meninggal Al-Ma'mun. Akhirnya Imam Ahmad kembali lagi ke Baghdad. Khalifah setelah Al-Ma'mun adiknya Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah sama, masih berpegang kepada pendapat sebelumnya bahwa Quran itu makhluk Allah bukan kalamullah, dan menganggap setiap pendapat yang berbeda adalah pelanggaran. Sehingga Imam Ahmad diadili dan bahkan dieksekusi. Ini fitnah besarnya. Imam Ahmad dihadirkan di tengah lapangan siang hari, bahkan kalau tidak salah itu adalah bulan Ramadan, dan beliau dicambuk
dicambuk puluhan bahkan ratusan kali oleh para al-ghojok sampai Imam Ahmad bajunya compang-camping. Dan itu sebetulnya secara lahiriah orang-orang mengatakan beliau tidak akan selamat. Tetapi Allah masih menjaga Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap hidup, bahkan bajunya compang-camping sampai terlihat badannya, tetapi Allah lindungi auratnya tidak terbuka. Itulah Imam Ahmad. Setelah itu beliau dikembalikan ke penjara. Itu di zaman Al-Mu'tasim. Setelah Al-Mu'tasim yang menjadi khalifah, Al-Mu'min Billah masih menahan pendapat tersebut, tetapi tidak sekeras kakak-kakaknya, tidak sekeras Al-Ma'mun, tidak sekeras Al-Mu'tasim. Di zaman Al-Mu'min, Imam Ahmad masih di penjara sampai khalifah setelah itu namanya Al-Wasiq Billah. Dan di zaman khalifah Al-Wasiq ini, Imam Ahmad Al-Wasiq sudah melunak dan Imam Ahmad itu dibebaskan dari penjara. Bahkan untuk menebus kesalahan khalifah itu Al-Wasiq menawarkan jabatan kepada Imam Ahmad. Mungkin ditawarkan jadi ketua MUI gitu ya oleh Al-Wasiq Billah, tetapi Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad menolak dan memilih hidup di kampungnya, meneruskan hidupnya, mengajar dan lain sebagainya sampai beliau meninggal di zamannya Al-Wasiq Billah. Itulah perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal, hanya mempertahankan pendapat Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sebab kalau Quran itu makhluk akan hancur. Kalau Quran itu makhluk tidak akan terjaga. Sebab Quran itu bukan makhluk Allah, tetapi kalamullah. Kalamullah al-mu'jiz. Ya, mu'jiz itu apa? Mengandung kemukjizatan. Nanti kita bahas ini khusus. Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Tanggal berapa? Kan dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kok malam tapi Lailatul. Kan hari Lailatul malam. Ya, malam Lailatul Qadar diulangi tentunya. Tapi dak rawasna gitu. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi dak rawasna malam Lailatul Qadar. Quran itu turun kapan? Lailatul Qadar. Tapi cenah Ustaz, gening eta sok diperingati. Kira cenah peringatan nuzulul Quran teh 17 Ramadan. Jadi memang asal Quran teh turun teh iraha. Yang betul kapan ini turunnya Al-Quran itu? Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? Sok pada diriungkan. Ya. Jadi kapan sebetulnya Quran itu turunnya? Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? Atau tapi Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Tadi hadis Bukhari Lailatul Qadar mah nyata malam-malam lirik Quran. Ya, tadi malam kan mungkin saja Lailatul Qadar. Malam kan tadi 23. Ya. Ya jadi tapi enggak cenah usah ciri-cirina gitu nya. Da bangan atuh da sare atuh. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Quran itu turun 2 tahap. Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama, Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Lauhil Mahfuz ya ke Sama'id Dunya. Itu turunnya bagaimana? Turunnya itu jumlatan wahidatan, sekaligus. Jadi Quran sagemblengna eta lungsur dina Lailatul Qadar ti Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Jadi yang turun pada Lailatul Qadar itu Quran semuanya. Tapi belum turun ke bumi. Quran itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, min Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya. Kemudian tahap kedua itu Quran turun dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak sekaligus selama 23 tahun. Selama masa kenabian. Nah, yang turun Lailatul Qadar itu adalah
turun Quran seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke samai dunya. Makanya inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran sakumaha sadayana fi lailatul qadr, pada lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu adalah Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Lalu setelah itu turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama turunnya di mana? Di Gua Hiro, ketika Nabi sedang bertahanus, dan itu bulan Ramadan. Dan menurut beberapa riwayat, bahkan riwayat ini cukup kuat, bahwa turunnya ayat pertama Iqra kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro itu tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu bukan turunnya Al-Quran, tetapi turunnya ayat pertama. Ya, turunnya ayat pertama Al-Quran, yaitu Iqra kepada Nabi Muhammad SAW. Permulaan turun Al-Quran dari sama'il dunia ke dunia kepada Nabi, gitu ya. Nah itu munazzal kan, diturunkan melalui malaikat Jibril, ya. Kemudian al-maktub fil masahif, Quran itu sekarang tertulis di mushaf, tertulis di mushaf Al-Quran. Jadi yang kita pegang itu bukan Quran, tapi mushaf Al-Quran. Kenapa? Kalau mushafnya kita bakar, Qurannya tidak hilang. Kalau mushafnya misalkan ke bawah banjir, Qurannya tidak hilang, tetap Quran itu ada. Karena Quran itu kalamullah. Yang itu adalah yang kita pegang mushafnya. Nah, pertanyaannya, sejak kapan ada mushaf? Sejak kapan ada mushaf? Pada zaman Nabi Quran ditulis tidak? Pada zaman Nabi Quran ditulis. Ya. Tetapi belum dibukukan. Kalau hadis tidak ditulis. Nabi itu melarang para sahabat menulis hadis. Karena apa? Takut bercampur dengan Al-Quran. Terus Nabi itu melarang menulis hadis selain takut bercampur dengan Al-Quran, karena kalau hadis itu redaksinya boleh redaksi kita. Jadi Nabi mengatakan satu perkataan hadis, lalu dibahasakan oleh sahabat dengan bahasa sahabat, boleh hadis mah. Tapi Al-Quran, Pak, kenging dirobi, lapatnya oke. Quran itu redaksinya tidak boleh dirubah. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu artinya as-sana, dan tasawwufnya as-sana ulillah. Tidak boleh. Kalau hadis boleh. Jadi kalau hadis boleh riwayat bil makna, kalau Quran tidak. Makanya Quran oleh Nabi itu setiap turun Al-Quran diperintahkan kepada para sahabat untuk ditulis dan dihafal. Makanya salah satu hikmah kenapa Quran itu turun berangsur-angsur, tidak turun sekaligus, agar mudah dihafalnya. Kalau turun sekaligus, menghafalnya susah, sehingga orang akhirnya tidak hafal-hafal. Ya, hafal Quran, hafal 30 juz, 30 surat terakhir, gitunya. Kulhu, kuliah, falaq bin nas, gitu ya. Nah itu kan kita itu seperti itu. Nah makanya di antara hikmahnya Quran turun secara bertahap itu mudah dihafal. Setiap turun Al-Quran Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghafal dan menulis. Tetapi tulisannya itu tersebar, terpencar. Mungkin di seorang sahabat ini ada tulisan surat anu, ayat anu, di sahabat lain ada tulisan ayat lain. Gitu ya. Ditulis di dedaunan, ditulis di pelepah kurma, ditulis di bebatuan, di kulit-kulit dan lain sebagainya. Tetapi tulisan Al-Quran itu lengkap ada, cuma nyebar. Pada zaman Abu Bakar terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan Musailimah Al-Kadzab dan pengikutnya. Dan dalam perang tersebut banyak yang meninggal, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga Abu Bakar melihat, kalau lama-kelamaan sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal,
dan sampai tidak ada yang hafal Al-Quran, lama-lama Quran ini akan hilang dari memori manusia. Jadi Qurannya ada, cuman hilang dari memori manusia. Makanya Quran harus dijaga, filenya harus ada. Nah, maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengkodifikasi, untuk membukukan Al-Quran, dan menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar di para sahabat tersebut dikumpulkan oleh Zaid, ditulis ulang dan disusun sesuai dengan susunan berdasarkan tuntutan Nabi. Karena susunan Al-Quran itu bukan di karangku sahabat. Susunan Al-Quran itu sudah ditentukan oleh Nabi. Setiap turun Al-Quran Nabi mengatakan, "Dhha fi mawdi'i kadza min surati kadza." Simpan ayat ini di ayat sekian dari surat sekian. Itu ku Zaid ditelusuri. Zaid ketika disuruh oleh Abu Bakar untuk menulis untuk mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran, Zaid bagaimana menjawabnya? Pamince kurang kata bang teamanya, seorang kata bang. Lebih baik lampung hadep iwarang alihkeun gunung. Kata Zaid, lau amartani nakla jabalin minal jibali lakana ashalu alayya. Kalau engkau memerintahkan aku untuk memindahkan satu gunung di antara gunung-gunung darat, gunung-gunung batu, suruh dipindahkan, itu lebih mudah daripada yang engkau tugaskan untuk. Sing kira-kira jelema bisa mau mindahkeun gunung? Moal atuh kumaha. Tapi da ieu di dos sarunya. Di dos saeueur tuh gunung di Kutawaringin saeb. Di dosoran ka Garut tuh tinggal gunungna saeb di dosoran. Da ari teh percaya dos atuh. Ya, makanya kata Zaid, kalau engkau suruh aku memindahkan gunung itu lebih mudah daripada engkau menyuruh aku untuk menulis kembali dan mengkodifikasi Al-Quran. Itu menunjukkan betapa berat sekali amanah yang diterima oleh Zaid bin Sabit. Tetapi beliau dengan tekun, dengan telaten, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya terkumpul semua tuh tulisan-tulisan Al-Quran, kemudian disalin kembali dalam satu mushaf. Kemudian oleh Abu Bakar, mushaf itu disimpan. Di siapa? Di Hafsah Ibnu Umar bin Khattab. Disimpan di Hafsah. Kenapa? Karena kan banyak yang hafal. Lu penting mah tulisan anak ayat gitu. Jadi tidak dibuka-buka tuh. Di Hafsah teh. Sampai kapan? Sampai zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, Islam sudah nyebar di Baghdad, di Mesir, di Syam, ya, di Yaman. Jadi sudah banyak sekali negara-negara bagian. Sudah banyak sekali umara. Jadi ada Amirul Mukminin, ada umara. Umara itu adalah kalau kita sekarang gubernur. Nah, dan yang terjadi apa? Yang terjadi banyak sekali perbedaan membaca Al-Quran. Orang Mesir baca Qurannya gaya Mesir. Orang Baghdad baca Qurannya gaya Baghdad. Orang Damaskus baca Qurannya gaya Damaskus. Orang Son'a, orang Yaman baca Qurannya gaya Yaman. Dan termasuk gaya tulisannya berubah gitunya. Maka oleh Utsman bin Affan beliau mengeluarkan keputusan presiden ayeuna mah gitu. Quran yang ada di daerah-daerah tersebut musnahkan mushafnya. Tulisan-tulisan yang ada di semua daerah tersebut musnahkan. Lalu Quran yang ada di Hafsah oleh Utsman diperintahkan untuk diperbanyak dan disebarkan ke daerah-daerah untuk menyamakan bacaannya. Bayangkannya hari tacan ayam musik fotokopi. Berarti apa? Disalin lagi tuh Quran tersebut, kemudian disebarkan ke daerah-daerah agar sama. Itulah mushaf. Nah, sampai sekarang terus ya berlanjut sampai sekarang Quran itu sudah menjadi mushaf Al-Quran. Jadi Quran itu tertulis di mana? Di mushaf. Ya. Al-maktubu fil masahib, al-manqulu bit tawatur.
Quran itu tibanya kepada kita bukan berita seorang. Sanes bejati sajalmi, ya, tapi turun temurun dari berbagai generasi, tidak ada yang membantah. Itulah manqul bit tawatur. Al-muta'abbad bi tilawatihi, membacanya merupakan ibadah. Baca Quran itu ibadah. Saya tanya, kalau baca hadis ibadah tidak? Kalau kita baca buku-buku keilmuan, buku-buku yang bermanfaat, ibadah bukan? Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau itu sama-sama ibadah, keutamaan ibadahnya tidak ada yang seperti membaca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti bacaan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Kapan? Hari kiamat. Ya. Kemudian keutamaan baca Al-Quran itu dihitungnya, ya, atau ditimbangnya kebaikan dari bacaan Al-Quran itu bukan per surat, bukan per halaman, bahkan bukan per kalimat, per huruf. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu, kata Nabi, itu mendatangkan likulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap huruf nilai dari yang kita baca Al-Quran itu, nilai setiap huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali 10. Jadi setiap satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Nabi. Dan kami tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif sehuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Jadi maca Quran mah nembe alif lam mim mungkul tos 30 kahadean. Jadi baru alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Komo sasurat, komo sajuz. Tinggal hitung saja. Tidak ada keutamaan membaca seperti membaca Al-Quran. Nilai ibadahnya. Ya. Bahkan kata Nabi, orang yang baca Qurannya itu terbata-bata. Uga-uga baca Quran nah, gitunya. Tita tarajong baca Quran nanti. Iklam, sarang ikhfa, sarang izhar, sarang idgham teh pabelit. Gitunya, kumaha cara begitu? Kenging keutamaan sahur Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil terbata-bata, lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Tuh, nya baca Quran mah agak eueuh kenging 2 pahala. Pahala naon? Pahala bacana, oge pahala uga eugeuna. Jadi uga eueuh maca Quran mah kengeng pahala. Ari urang mah upami ngaos ye, ngaos cenah di masjid. Teras ku ustadna teh ditiwarang ngaos Quran saurang-saurang. Da enjing bos masjid teh. Nah, duh cenah naon? Sieun kapendak teu tiasa maca Quran. Padahal kata Nabi, kalau kita baca Quran kemudian baca Quran itu belum lancar, pahalanya 2. Aing lancar kumaha? Tangtos langkung ageng pahalanya. Ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran sambil mahir, maka kedudukannya itu sama dengan as-safarah al-kiram al-bararah. Para malaikat yang senantiasa mengabdi, berbakti dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan baca Al-Qur'an. Aya Quran teh, Pak. Kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mengandung kemukjizatan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di mushaf-mushaf, yang tiba kepada kita secara mutawatir, dan sekarang dan membacanya merupakan ibadah. Lalu apa yang disebut dengan ijaz atau kemukjizatan? Ijaz itu dari kata ajaza yu'jizu, artinya menunjukkan kelemahan. Izharul ajzi, menunjukkan ketidakmampuan. Ketidakmampuan siapa? Ketidakmampuan yang menentang. Makanya mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah.
Mukjizat itu adalah satu perkara di luar kebiasaan. Jadi luar biasa. Kalau perkara biasa atau misalkan bisa dipelajari sampai kita bisa seperti itu bukan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari oleh manusia, kemudian manusia dengan belajar bisa seperti itu bukan mukjizat. Bentar pakai air biasa loncat di luhur, di sabar lantai pesantren, 4 lantai, 3 lantai. Kemudian tina atap nanti ayo biasa ngajeleng handap. Pas ngajeleng nanti teu naon, gitunya. Belum tentu mukjizat itu. Kenapa? Bisa jadi latihan. 1 meter heula ngajeleng, 2 meter ngajeleng, sampai ngajeleng 10 meter. Itu bukan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru. Ya. Jadi amrun khariqun lil adah. Yuzhiruhu Allahu ala yadi mudda'in nubuwah. Yang oleh Allah ditampakkan pada orang yang mengaku sebagai nabi, tasdiqan li nubuwatihi atau li da'wahu, untuk melegitimasi, untuk membenarkan pengakuannya sebagai nabi, ma'adamil mu'awwamu, dan tidak ada yang bisa menandingi, yang bisa melawannya, mashuban bit tahaddi, disertai dengan tantangan, dan tidak ada yang bisa melawannya. Itulah mukjizat. Jadi setiap nabi itu oleh Allah diberi mukjizat, diberi keutamaan, kelebihan, perkara di luar kebiasaan, kemudian ditantang kepada orang yang berani melawannya dan tidak ada yang mampu. Itulah mukjizat. Dan setiap nabi diberi oleh Allah mukjizat. Biasanya mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Contoh, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah tongkat menjadi ular. Karena saat itu ya, di zaman Fir'aun itu banyak sekali para ahli sihir. Kemudian mereka itu pernah mengadakan kontes sihir dengan melemparkan tongkat jadi ular, padahal bohong. Hanya kamuflase, hanya kecepatan tangan, bukan betul-betul tongkat tersebut jadi ular. Datang Nabi Musa, bawa tongkat, dilempar tongkat Nabi Musa, dan betul-betul tongkatnya jadi ular. Para penyihir tahu itu benar. Kan para penyihir langsung tunduk. Mereka langsung mengakui kalau itu sebetulnya bukan sihir, itu betul-betul tongkat jadi orang. Itulah mukjizat, gitu ya. Dan tidak ada yang berani, yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mukjizatnya banyak, ya. Dan mukjizat yang paling abadi adalah Al-Qur'an. Mukjizat yang paling besar dan mukjizat yang abadi itu adalah Al-Qur'an. Nabi pernah mukjizatnya itu bulan terbelah. Jadi keajaiban Nabi itu ada 2. Ada keajaiban sebelum diutus, ya. Ada keajaiban setelah diutus. Kalau keajaiban sebelum diutus bukan mukjizat disebutnya. Disebutnya irhasot. Contoh, misalkan Nabi jalan, awan terus mengikuti, ya, seperti ketika Nabi perjalanan ke Syam untuk berdagang dengan pamannya. Nah, kemudian diikuti oleh awan. Itu bukan mukjizat, karena belum jadi rasul. Seperti juga pernah Nabi dibelah dadanya oleh malaikat, dikeluarkan sarang setan dirinya, kemudian dimasukkan disambungkan lagi, dibedah ke malaikat. Itu bukan mukjizat karena terjadi sebelum kerasulan. Mukjizat itu terjadi setelah kerasulan. Banyak juga mukjizatnya. Pernah pada perang Khandaq. Perang Khandaq menggali parit, ya. Para sahabat ratusan orang menggali parit. Dan ketika menggali parit itu Nabi kelelahan, kecapean, bahkan lapar. Terlihat oleh sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir melihat Nabi ini capek, Nabi lapar. Dan sehingga dia berinisiatif untuk memberi makanan kepada Nabi. Pulang ke rumahnya, tanya ke istrinya, ada apa? Katanya, gaduh naon cenah tuangnya, aya anak domba, ya, ada cenah kambing anaknya, kemudian ada juga tepung yang bisa dibikin roti, sudah pasak cenah kambingnya, kemudian adonan tepungnya bikin roti, dipasak oleh kambingnya teh, dibikin kari atau napi gule gitu nya, kan dina ieu teh dina wajannya na panci, kemudian di adonan teh si roti si tepungnya itu untuk jadi roti. Kemudian Jabir pergi ke Rasulullah, ngaharewos,
Rasul aya tuangeun di rorompong mun paling cekap mah 10 urang ulah ngajak sasaha 10 urang we hayu urang leuyeun urang tua. Masak apa kamu, kata Rasul kepada Jabir? Saya memasak kambing anaknya, 1 panci kecil. Kemudian apa lagi? Roti saya pasak. Sudah. Semua ke rumah Jabir, kata Nabi. Sadayana diajak ke bumi Jabir. Ya. Kata Nabi kepada Jabir, si kuah kari kambingnya jangan dituangkan, tong dieureuykeun. Sabab biasanya orang Arab kan dieureuykeun, mungkin dicocol ku roti gitu. Rotinya biar ditutup nanti semua pada ngambil. Akhirnya Nabi menyuruh semua sahabat eta makanan yang cukup buat 10 orang itu, menyuruh para sahabat semua untuk nyuk. Ya, nyuk bahasa Indonesia na. Ya. Untuk mengaduk. Menyiduk gitu ya. Simpuring nah ku bahasa Indonesia Pak punten dakwah nagaraos jadi disorot ya di film bilih disiarkeun di medsos di naon kamari simpuring diprotes di Medan. Begitu selesai pengajian di ini kemudian saya nggak tahu link YouTube-nya apa, link YouTube nggak akan maju-maju kusan persis macam ku bahasa Sunda wae gitu. Puntennya mata simpuring bahasa Indonesia. Sabab di film, mun di film bahasa Sunda we resep gitu ya. Nah, Pak, Bu, padahal menjajak bahasa Sunda we nya. Karena jadi bahasa Sunda itu bahasa nasional bahkan bahasa internasional gitu. Ya, kembali lagi di mana tadi itu hilap deui. Disiuknya. Ya, kata Nabi kepada para sahabat, ambil ya diciduk tuh dari semua. Sok siukan di sana, saurang-saurang nyandak. Rotina sok dilodok candakan we. Akhirnya semua makan. Fa'akalu wa syabi'u. Jadi sahabat yang ratusan orang tersebut, mereka semua makan dan semua kenyang. Pas dibuka pancina, nyesa keneh. Itulah mukjizat. Ya, mukjizat Nabi. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Nabi yang paling abadi itu adalah Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran? Yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran itu adalah Allah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam pengakuannya sebagai Nabi dengan menampakkan ketidakmampuan orang Arab dan generasi-generasi setelahnya untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Itu. Jadi tidak ada kan sampai sekarang, sejak zaman Nabi, yang orang yang mampu mendatangkan perkataan seindah Al-Quran. Tidak ada. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, "Qul," katakan oleh kaum Muhammad, "La in ijtama'atil jinnu la in ijtama'atil insu wal jinnu." Kalaulah manusia dan jin itu bersepakat, bersatu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran ini, la ya'tu bimithlihi, tidak akan sanggup. Walau kana ba'duhum ala li ba'din zahira, meskipun satu dengan yang lainnya itu saling tolong menolong, tidak akan satu surat pun tidak akan sanggup. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, sok aku datangkan surat. Coba buat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Jangankan satu surat, satu ayat saja tidak akan sanggup. Ya, itulah kemukjizatan Al-Quran. Dan kemukjizatannya sampai sekarang masih terasa. Nah, apa saja sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran? Banyak. Setidaknya ada 4 hal. Pertama, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa Al-Quran itu sangat menakjubkan. Tidak ada bahasa seindah bahasa Al-Quran. Nabi Muhammad diutus di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Jahiliyah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Tapi mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis pada zaman itu juga tidak menjadi indikator
kebodohan secara seperti sekarang. Kalau sekarang kan tidak sekolah 12 tahun aja gitu ya, tidak wajib belajar 12 tahun, itu indikasi kebodohan. Nah, sekarang kan seperti itu. Tapi kalau zaman dulu mungkin belum. Nah, tetapi di tengah masyarakat seperti itu banyak sekali kelompok, banyak sekali orang-orang yang pegiat sastra, ahli sastra. Ya. Sehingga kalau kita belajar sastra Arab, itu ada yang disebut dengan al-adab al-jahili. Al-adab al-jahili itu sastra zaman jahiliyah. Karena ternyata di zaman jahiliyah juga, di tengah masyarakat yang masih buta huruf, itu ada sekelompok ahli-ahli sastra atau ahli-ahli adab. Mereka biasa membuat syair, mereka biasa membuat prosa, membuat puisi atau prosa dengan merangkai keindahan-keindahan bahasa. Itu pada zaman itu. Bahkan ada kontesnya. Jadi setiap sebulan sekali atau seminggu sekali itu di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar legendaris, pasar besar ketika itu sering kumpul orang-orang para penyair, sanes penyair. Benten sareng penyair. Upami penyair mah peguseup. Gitu ya. Balanda penguseup, penyair mah. Nah, para suara kumpul para penyair dan kontes syair. Syair terbaik itu sebagai apresiasinya ditempelkan di Ka'bah. Sehingga disebutnya itu mu'allaqat, yang menempel di Ka'bah. Nah, Nabi itu lahir di zaman itu. Hadir di zaman itu. Kemudian Nabi diutus oleh Allah dan membawa Al-Quran. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi. Nabi itu adalah ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasul itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Rasul bisa membawa Al-Quran. Oleh Allah diberikan Al-Quran. Para penyair ketika itu mengakui kalau itu adalah keindahan bahasa yang tidak mungkin itu dirangkai oleh Muhammad. Di antaranya dalam surat Al-Muddatsir ayat 18 sampai 25. Allah berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma abasa wa basar." Summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini ayat ini bercerita tentang seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ahli sastra jahiliyah. Dia itu penyair zaman jahiliyah. Ada yang kenal dengan Walid? Mungkin kalau Walid bin Mughirah kita jarang dengar. Tapi kalau anaknya Walid bin Mughirah mungkin sering dengar. Jadi Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah gitu ya. Jadi Khalid bin Walid. Nah, bapaknya namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ahli syair. Dan ketika dia membaca Al-Quran, dia itu geleng-geleng kepala. Fakkara wa qaddar. Diperhatikan, dipantas-pantas gitu ya. Wa qaddar, kemudian diputuskan. Dipikirkan lagi, diputuskan lagi. Faqutila kaifa qaddar. Kalau katakan, sialan ini. Bagaimana ini Muhammad bisa sebaik ini? Gitu ya. Jadi dalam tafsirnya dalam hadis Bukhari panjang sekali. Bahkan Walid bin Mughirah ketika membaca Al-Quran, beliau itu menggambarkan bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Jadi kata Walid bin Mughirah, bahasa Al-Quran itu kalau diibaratkan pohon, seperti pohon yang subur, kemudian daun-daunnya itu rindang, buah-buahnya itu lebat. Jadi buah-buahnya itu sangat lebat sekali, kemudian akarnya itu juga kuat, dan dari akar itu mengalir air yang jernih sekali. Jadi dia katakan, la musmirun a'lahu wa muhliqun asfalahu. Atasnya berbuah, bawahnya mengalirkan air yang sangat bersih. Kan teu kabayang itu. Menggambarkan apa? Indahnya bahasa Al-Quran. Sehingga dia mengatakan, ini tidak mungkin ucapan Muhammad. Ini tidak mungkin rangkaian kata-kata Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mal mungkin akhirnya syair. Itu kan? Itu maksud Walid gitu. Sehingga Walid menyimpulkan, oh berarti ini betul.
ucapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berarti betul Muhammad itu adalah Rasulullah. Pada iman tah Walid teh. Walid itu sudah mau iman kepada Rasul. Tapi dia punya bos. Saha bosna? Abu Jahal. Sumping ka bos, ka Abu Jahal, bos lapor gitu. Muhammad Nabi bos. Gitu. Kenapa? Itu Al-Qur'an, enggak mungkin ucapan Muhammad. Karena Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tetapi ini Al-Quran begitu indahnya bahasanya. Kata Walid bin Mughirah, dipelintirkeun ku si bosna. Kata Abu Jahal, pantas Muhammad bisa menulis atau bisa merangkai seindah itu. Kenapa? Da Muhammad mah penyihir. Gitu. Jadi kata Abu Jahal, kenapa Muhammad itu bisa merangkai kata-kata seindah itu? Karena dia itu penyihir. Jadi yang disebutkan oleh Muhammad itu bukan Quran tapi sihir, yuksar, sihir yang dibahasakan, sihir yang dikata-katakan. Jadi sihir perkataan ya kan. Tungtung na Walid ditencios iman kan. Kusaha tak si bos. Ya, si Abu Jahal gitu ya. Jadi dia itu kan punya majikan Abu Jahal, anak buah Abu Jahal. Makanya dalam ayat ini disebutkan in hadza illa sihrun yuksar, in hadza illa qaulul bashar. Nah, itulah keindahan bahasa. Maka kalau kita perhatikan, keindahan bahasa itu bukan zaman itu saja, sampai sekarang. Itu terasa keindahan. Kalau kita perhatikan tadabburi bahasa dalam Al-Qur'an itu rangkaiannya tidak ada yang sistematis, kemudian keserasian dalam Al-Quran itu. Maka awal surat Ar-Rahman, ya silahkan baca surat-surat pendek. Kan kalau misalkan Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu seperti sederhana tapi luar biasa. Tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Baca surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31 kali. Bahkan kalau kita lihat keserasian antara lafaz dengan makna dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Luar biasa detail. Kalau kita perhatikan misalkan dalam Al-Qur'an itu ada kata al-akhirah, ada kata dunia. Itu kan berlawanan, akhirat dunia. Ternyata kata akhirat dan kata dunia jumlahnya sama. Tidak percaya? Oke, di bumi buka. Gitu ya. Jadi akhirat dan dunia itu sama-sama diulangi 115 kali. Ya. Kemudian kata al-maut al-hayat, mati dan hidup. Berlawanan, jumlahnya sama, 145 kali. Ya. Kemudian kata an-naf'u ad-darr, manfaat madarat. Ya. Bisa yanfa'u, bisa an-naf'u, bisa tanfa'u, banyak kan dalam Al-Qur'an. Bisa ad-darru, bisa pokoknya yang artinya kemadaratan. Itu ternyata jumlahnya sama 50. Iblis dalam Al-Qur'an berapa kali? Iblis dalam Al-Qur'an itu coba hitung, ada 11. Dan ternyata perintah ta'awudz minasyaiton dalam Al-Qur'an 11 juga. Kan itu teh Nabi Muhammad teh larang itu teh, mau mungkin. Berarti betul Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemujizatan Al-Quran secara bahasa ini kan terasa oleh kita sampai sekarang. Ya. Bapak Ibu, ya, tidak ada perkataan bahasa yang lebih menyentuh dan berpengaruh kepada seseorang dari Al-Quran. Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab itu adalah paling berani, pemarah, tapi begitu baca Al-Quran, baca surat Toha, ngalaketai di bahasa Indonesia naon gitunya. Jadi kumaha? Lulus. Kami bahasa Sunda lulus semua, gitu ya. Nah, jadi sangat terenyuh seketika membaca itu, yang akhirnya dia mau datang kepada Nabi untuk membunuh, tidak jadi. Ini aja Bu, Pak. Ini bukti kalau bahasa Al-Quran itu indah dan masih terasa sampai sekarang.
Pertama, saya kasih dua bukti. Pertama, bahasa itu ada zamannya. Semua bahasa Indonesia ada zamannya. Silakan saja baca buku zaman atau buku-buku tahun 50-an dengan buku-buku tahun 70-an, dengan buku-buku tahun 90-an, dengan buku-buku zaman sekarang. Bahasanya pasti beda. Karena bahasa itu ada zamannya. Kieu Bu, Pak Bu. Aos buku-buku ahasan bandingkan sareng buku Ustaz Abdul Rahman, benten teu bahasana. Benten. Bandingkan sareng buku Ustaz Aceh, benten teu bahasana. Benten. Kenapa? Karena bahasa itu ada zamannya. Di samping memang setiap orang gaya bahasanya beda, tetapi secara umum bahasa itu juga sesuai dengan zaman ketika itu. Gitu. Bahasa Arab itu disami. Bahasa Arab juga sama, ada zamannya. Silakan baca kitab-kitab zaman Imam At-Tabari, kitab Ibnu Katsir, atau kitab zaman Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i itu ya Al-Muhazzab. Silakan Ar-Risalah baca misalkan kitabnya zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Baca kitab zaman sekarang Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhairi atau Fikih Zakat Yusuf Qardawi. Baca Pak. Ya, itu kalau kita baca bahasa Arab itu beda karakternya. Kenapa? Karena beda zaman. Sami wae teh. Sami kumaha? Sami-sami teu paham. Sami-sami teu ngartos sudah gitu ya. Nah, jadi itu gitu ya. Bahasa itu ada zamannya, tapi tidak berlaku untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sudah 1400 tahun lebih ya, tapi sampai sekarang bahasanya itu tidak terasa bahasa kuno, tidak terasa bahasa jadul. Fatihah tika pungkur siga kitu Pak. Sapertos kitu Fatihah teh pernah dirobah redaksina, tetapi masih terasa update sampai sekarang. Bukti lagi, ya, mukjizat Al-Quran secara bahasa. Bapak, Ibu, kita ini tidak bisa bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab. Jarang lah yang bisa bahasa Arab. Kemudian kita juga tidak hafal Al-Quran 30 juz. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, rajin baca Al-Quran, rajin dengan Al-Quran, dengar Al-Quran, pami aya Pak orang Arabnya lios. Orang biasa ngabenten ke dia mah Quran antara pisanis. Kalau ada dendam, ya, haluang dari bahasa Arab, tapi itu bukan Quran. Ya, itu memang nyanyian biasa. Itu bisa kita bedakan. Kaja bicara nu tarangaos. Ya, nu tarangaos mah urang Arab amak-amakan jadi aminkeun. Nah, sababna disangkana ngadua gitu ya. Gitu. Nah, jangankan bahasa biasa, Pak. Hadis saja, coba. Kan sunnah baca Al-Quran apa? Dinyanyikan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Jadi Quran itu harus dinyanyikan. Jangan seperti baca Quran mah. Dilanggamkeun. Sok baca hadis, langgamkeun ulanggam Al-Quran. Bakal kapendak ieu malin Quran hadis. Bilih aya imam salat tarawih saeupeun surat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ceuk makmum teh asa aneh ya surat naon. Itulah keistimewaan Al-Qur'an, Pak. Ini baru dari segi bahasa. Ya, duh tos siang ya. Ya. Lanjut. Jadi kemujizatan pertama bahasa Quran itu adalah Al-Quran secara bahasa. Makanya tadi Quran itu kalamullah, bukan kalam Muhammad. Karena nggak mungkin kalau kalam Muhammad. Ya. Yang kedua, mukjizat Al-Quran itu dari sisi syariat. Jadi Quran itu Bapak Ibu, kan dalam Al-Quran itu komplit. Akidahnya ada, syariatnya ada, akhlak muamalahnya ada, ya, kisahnya ada, jinayahnya ada, kriminalnya. Tidak ada yang selengkap Al-Quran. Syariat yang dikandung oleh Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ia benar-benar aturan yang dibuat oleh pencipta manusia sesuai dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Mulai dari hukum yang berkaitan dengan jinayah kriminal. Silahkan surat An-Nur ayat 2, ayat 3.
Al-Baqarah 178 180. Ibadah surat Al-Bayyinah ya. Kemudian hukum waris surat An-Nisa ayat 11 12. Kemudian transaksi perdagangan ayat terpanjang 282. Itu adalah ayat tentang transaksi. Ayat tentang perdagangan, bukan Ustaz itu ayat utang piutang. Nya ada dagang mah pasti buka utang. Ya, jarang ada dagang buka utang. Simpulnya masuk dari di pada TTT ayat perdagangan bukan ayat utang piutang. Gitu ya. Terlepas oke disebut ayat utang piutang. Sebab biasanya utang piutang yang besar itu adalah timbul dari konsekuensi perniagaan, gitu ya. Dan semua tentang kehidupan itu dalam Al-Quran ada. Meskipun ada yang detil, ada yang global. Kalau yang global, maka disempurnakan oleh hadis. Tidak ada kitab lain selengkap Al-Quran. Itulah kemukjizatan Al-Quran dari sisi syariat. Kemudian yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dari sisi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran dari sisi ilmiah? Maksudnya adalah bahwa Al-Quran atau di dalam Al-Quran itu sudah diceritakan tentang fakta-fakta ilmiah yang terbukti kemudian. Ya, dalam Al-Quran disebutkan proses terjadinya hujan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan maka surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini ibu-ibu. Dalam Al-Quran itu disampaikan proses terbentuknya janin di dalam rahim. Mulai dari nutfah. Setelah nutfah, mudghah. Alaqah dulu. Setelah nutfah, alaqah. Setelah alaqah, mudghah. Setelah mudghah, izam. Setelah izam, fakasawna izama lahma. Jadi proses terciptanya janin di dalam rahim ibu itu nutfah dulu. Oleh bahasa sekarang disebut nutfah itu zigot. Kemudian jadi alaqah. Alaqah itu menempel, zigot itu menempel di dinding rahim. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Ya, kemudian dia menjadi izam, menjadi tulang, rangka manusia. Fakasawnal izama lahma. Kemudian tulang tersebut dibungkus oleh daging. Silahkan cocokkan dengan hasil penemuan ilmu kedokteran spesialis kandungan. Apakah betul proses tahapan-tahapan terjadinya janin di dalam perut ibu itu seperti itu? Ternyata betul. Setelah dibuktikan secara ilmiah, setelah ditemukannya ilmu kedokteran spesialis kandungan. Ternyata betul prosesnya itu seperti itu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad kuliah kedokterannya di mana? Terus ayah fakultas kedokteran Unpad harita Pantacan. Gitu ya. Berarti apa? Berarti ini bukan karangan Muhammad, tetapi inilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lama katanya saya baca dalam jurnal itu, yang lama diterima oleh para ilmuwan itu, ini manusia itu tulang dulu, daging dulu. Karena banyak dulu itu dari mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Lalu tumbuh tulang. Ternyata bukan kata Al-Quran, tulang dulu. Ya, lalu nanti tulang itu dibungkus oleh daging, rangka heula. Jadi jelema itu rangkanya dulu. Seperti kita bikin bangunan beton heula kan, memang dipoles di plester gitu ya. Ternyata orang juga sama. Dia tulang dulu, kemudian tulang itu dibungkus oleh daging, dan itu adalah di minggu-minggu pertama. Maka ketika itu kata Allah itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk lain yang asalnya setetes air sekarang menjadi janin bibit manusia, dan itu akhirnya diterima oleh para ahli kedokteran bahwa memang tulang dulu kemudian dibungkus oleh daging. Fakasawnal izama lahma. Kami bungkus tulang itu dengan daging. Itu kan tidak mungkin kalau itu ucapan Nabi Muhammad. Berarti itu betul-betul ucapan Allah. Dan banyak fakta-fakta ilmiah lain. Di dalam Al-Quran disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang mengalir dan bertemu. Ternyata ditemukan ada Selat Gibraltar.
selat antara Maroko dengan Spanyol. Sok di YouTube dibuka banyak itu. Dia tuh airnya beda. Kalau laut, cai malam begitu kan nyampur, ya mata nyampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada dinding yang tidak saling tembus. Padahal airnya nyatu. Tetapi masing-masing ya anu ieu warnana kieu, warnana kieu, nu ieu kadar garawna sakieu, nu ieu kadar garawna sakieu. Itulah keajaiban Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kamu melihat gunung, kamu menyangka gunung itu diam, padahal gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Dibuktikan ku ahli ilmu bumi bahwa memang gunung itu bergerak. Ya, dan kalau dipotret di film, pergerakannya itu memang sangat lambat. Tapi kalau di film gunung itu dia bergeraknya itu seperti awan. Dahulu kita memahaminya kan gunung itu ada di atas bumi, buminya bergerak, berarti gunungnya bergerak. Ternyata bukan seperti itu. Kita sering melihat misalkan video bagaimana perubahan struktur bumi. Ya, sehingga gunung itu setelah ratusan tahun, bahkan setelah ribuan tahun, itu posisinya bisa berubah, bisa pindah, bisa juga misalkan besarnya berubah. Itu adalah gunung. Makanya kan sok aya dina sejarah ini teh gunung itu teh ratusan atau ribuan tahun yang lalu itu posisinya seperti ini, sekarang seperti ini. Karena dia itu bergerak. Kita sering lihat apa? Perubahan struktur bumi. Terjadinya lempengan benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, kemudian jadi gugusan pulau-pulau Indonesia. Sok aya teh filmna, itulah pergerakan bumi. Itulah tamurru marra sahab. Makanya kita ini katanya ada di sesar Lembang. Itu kan sesar itu apa? Pergerakan bumi itu. Sehingga membuat gunungnya apa? Gunung itu bergerak. Dan kalau difilmkan pergerakan ratusan tahun itu difilmkan, dicepatkan, itu dia bergerak seperti bergeraknya awan. Al-Quran menyebutkan itu. Dalam surat At-Tur disebutkan wal bahrul masjur, dan laut yang mengeluarkan api. Ari laut teh naon? Cai. Mana cai keluar tidak cai seuneu? Nu aya ge seuneu dibajur ku cai bareng. Kan? Yang ada juga kalau ada api disiram oleh air kan mati. Gitu ya. Ternyata kata Al-Qur'an, dan laut yang mengeluarkan api. Dan ternyata gunung berapi teh aya di bawah laut. Ya, kan gunung berapi itu gitu. Krakatau. Dan dia bisa meletus di bawah laut kan. Keluar teh sedona, keluar. Kata Al-Qur'an wal bahrul masjur. Ini teh Pak, kalau dibahas Pak panjang pisan. Ya. Jadi sampai sekarang oleh para ahli, para peneliti, fakta-fakta ilmiah dalam Al-Qur'an itu dibuktikan. Sehingga banyak ilmuwan yang asalnya kafir, yang asalnya ateis, masuk Islam. Kenapa? Karena betul yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu. Dan yang terakhir Pak, terus yang tinggi, sekarang beli terus setengah 7. Ya, kemujizatan Al-Quran itu adalah kemujizatan tentang kabarnya, ya, mengabarkan tentang yang gaib. Jadi kan salah satu isi Al-Quran itu apa? Berita. Baik berita yang telah lalu, baik berita yang akan datang. Ya. Jadi kalau berita yang telah lalu itu sudah terjadi dan itu betul, bukan dongeng. Jadi kalau Quran bercerita tentang umat kaum Fir'aun, tentang Qarun, tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang kaum umat Nabi Lut, itu betul, bukan dongeng. Sebab kalau dongeng mah 90% bohong, 10% deui wadul. Itu dongeng mah. Quran mah semua fakta yang diceritakan itu bukan fiksi. Dalam Al-Quran mah, gitu ya. Nah, dan itu kan terbukti. Apa terbuktinya? Ternyata peninggalan sejarahnya itu terungkap. Sampai peninggalan sejarah atau bukti sejarah tempat dilaknatnya atau dihancurkannya kaum Nabi Lut kan ada. Nah ternyata Quran itu selain bercerita tentang yang sudah lalu, Quran juga bercerita tentang yang akan datang ketika ayat itu turun belum terjadi, dan ternyata terjadi masih di zaman Rasul, persis seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Contoh surat Ar-Rum. Ya, kata Allah alif lam mim ghulibatir rum
fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim ghulibatir rum, Romawi dikalahkan. Wa hum min ba'di ghalabihim, mereka setelah dikalahkan itu sayaghlibun akan menang. Fi ismi hanya beberapa tahun. Ini turun kenapa? Para sahabat itu sedih. Kan ketika itu yang jadi kekuatan besar itu dua, Romawi dan Parsi. Secara kedekatan para sahabat itu lebih senang kalau yang menang itu Romawi. Kenapa? Romawi Nasrani ahli kitab. Sama-sama ahli kitab gitu. Ya, masih ada kedekatan dengan umat Islam, dan kalau ahli kitab itu betul-betul berpegang kepada kitab Tauratnya, pada kitab Injilnya, maka dia akan berpotensi untuk beriman. Sedangkan Farsi, Majusi, penyembah api, gitu ya. Maka mereka itu sedih ketika Romawi kalah oleh Farsi. Kata Allah, ghulibatir rum, Romawi kalah. Tetapi setelah kalah mereka akan menang hanya beberapa tahun, dan ternyata tidak lama setelah itu Romawi menang lawan Parsi. Surat Idza Jaa Nasrullah, An-Nasr. Ya, Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk kepada agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Ayat itu turun kapan? Ada yang mengatakan itu Makkiyah, karena surat-surat pendek itu Makkiyah. Ada yang mengatakan itu Madaniyah. Ya, tetapi baik itu disebut Makkiyah, baik itu disebut Madaniyah, semua sepakat. Ayat itu turun sebelum Fathu Makkah. Jadi di Mekah para sahabat tidak terbayang, tidak terpikir akan masuk Islam berbondong-bondong. Karena selama di Mekah, anu asup Islam teh seuseuh. Ya, tidak banyak, sedikit-sedikit masuk. Dan rata-rata yang masuk Islam itu adalah orang-orang lemah. Orang-orang miskin yang masuk Islam teh jarang, yang masuk Islam bukan tidak ada. Kan Umar bin Khattab kan orang terpandang. Ya, Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga terpandang. Tetapi itu sedikit, kebanyakannya mana? Kebanyakannya orang-orang miskin yang masuk Islam. Sehingga Islam di Mekah itu begitu sulit, begitu berat. Kata Allah, nanti juga kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Ternyata Fathu Mekah mengabring masuk Islam. Ya, dan itu diceritakan oleh Al-Quran sebelumnya, kemudian terjadi persis seperti yang diceritakan. Berarti ini bukan perkataan Muhammad. Sebab apa? Mungkin Muhammad bukan dukun. Ya, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan terbukti benar. Ketika di Mekah turun ayat sayuwallunal jam'u wa sayuhzamul jam'u wa yuwallunal dubur. Kata Umar bin Khattab, bagaimana? Mereka akan dikalahkan dan lari tunggang langgang. Ternyata pas perang Badar, kata Umar, saya baru paham. Ternyata ini, mereka kalah dan lari tunggang langgang. Itulah Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Nah inilah mudah-mudahan saya ungkapkan ini di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita lebih mengenal Al-Quran dan kita lebih meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Dia itu adalah kitab yang wajib kita imani dan menjadi panduan juga pedoman hidup kita, dan kewajiban kita kepada Al-Quran itu adalah membacanya, memahaminya, dan lebih dari itu adalah mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini menambah. Silahkan, mangga. Kayaknya sedikit saya pertanyaan dulu. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga. Ya. 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 Waros,
Ya, hapus dan ya. 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 So. Iya, siap. Dua saya ingetin. Yang pertama, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, mungkin enggak dapat hidayah, mungkin. Ya, mungkin. Meskipun ini bukan alasan bagi kita untuk tidak belajar baca Al-Quran, gitu ya. Sangat mungkin. Banyak sekali orang-orang kafir, dia masuk Islam hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan Al-Quran dibacakan, kemudian dia tersentuh dengan bacaan tersebut, ya, masuk ke telinga dia, kemudian dia akhirnya beriman. Kan banyak. Jadi mungkin nggak orang dapat hidayah, padahal dia tidak bisa baca Al-Quran, gitu ya. Sangat mungkin dia dapat hidayah, gitu ya. Tapi kita tidak mungkin bisa mengamalkan hidayah tersebut, bisa ini kalau misalkan kita tidak terus mempelajarinya. Tetapi hidayah itu masuk kepada diri seseorang, padahal dia tidak bisa baca Al-Quran. Saya pikir buktinya banyak, karena banyak sekali orang yang bisa yang akhirnya dia dapat hidayah oleh Allah SWT, padahal dia tidak bisa baca Quran, tidak paham bahasa Arab, bahkan punten aya anu nguping adan we. Ya. Jadi dia misalkan datang ke Indonesia atau ke negara Islam, kemudian banyak dia dengar suara azan dan dia kagum dengan suara tersebut, dan tidak sedikit orang akhirnya masuk Islam. Ya, jadi itu satu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bedakan lahjah dengan qiraah. Yang Utsman hapus itu bukan qiraah, tetapi yang Utsman hapus itu lahjah. Lahjah itu dialek. Ya. Jadi ketika itu zaman Utsman itu di daerah-daerah di Mesir, di Syam itu banyak Al-Quran itu terpengaruh oleh lahjah, oleh dialek setempat, bukan qiraah. Ya, bukan qiraah. Kalau qiraah itu ilmunya beda lagi. Memang itu ada riwayatnya. Kalau dialek tidak ada riwayatnya. Nah, yang terjadi zaman Utsman itu bukan perbedaan qiraah yang saya maksud seperti perbedaan qiraah sab'ah sekarang, bukan. Tetapi yang terjadi zaman Utsman itu perbedaan bacaan karena pengaruh lahjah. Lahjah Mesir, lahjah itu dialek Mesir, dialek Baghdad, Irak, dialek Syam itu berbeda, berpengaruh oleh Utsman dihapus. Sementara qiraah itu kita mengenal qiraah sab'ah itu ada riwayatnya dan itu tidak merubah Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan ada mendengar ada beda bacaan Al-Quran, tapi beda bacaannya itu adalah karena berdasarkan riwayat sab'ah, itu adalah benar dan itu tidak merubah Al-Quran, karena Quran itu memang diturunkan ala sab'ati ahruf, sehingga ada 7 versi qiraahnya. Cuman kalau kita tidak tahu ilmu qiraahnya, jangan baca. Ini yang kita pegang sekarang itu Quran itu riwayat Hafsin an Asim. Baca saja itu. Ya, ada riwayat Warosh an Nafi. Di Libya, di Maroko orang baca Warosh an Nafi. Gitu ya. Kita boleh nggak baca itu? Kalau kita biasa baca Hafsin an Asim, jangan baca itu kalau belum belajar. Gitunya. Makanya apa orang baca waduha atau waduhe? Ya. Boleh nggak baca waduhe? Boleh, ada itu ada ilmunya, ada riwayatnya. Cuman kita karena terbiasa baca riwayat Hafsin an Asim, jangan alih riwayat kalau kita belum belajar. Gitu ya. Maka kita baca saja riwayat Hafsin an Asim. Jadi yang qiraah itu, riwayat itu bukan berarti beda bacaan yang saya maksud, yang karena yang dihapus oleh Utsman itu bukan qiraahnya, tetapi lahjahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap begitunya. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan menambah ilmu buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Persis kata pang bersatu padu, mengajak taat teguhkan rindu pada sunnah jalan yang lurus. Dalam jihad tekad tak pupus. Jihad pengajian ahad, menuntut ilmu, menambah semangat dalam dakwah, dalam ibadah, menuju ridho Allah. Persis kata pang bersatu padu, mengajak taat teguhkan rindu pada sunnah jalan yang lurus. Dalam jihad tekad tak pupus. Manu, manu, nanu, manu, nanu, manu, manu, nanu, manu.